Terkasih, mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mana kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh sujud memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu itulah Tuhan yang harus kami lakukan karena Engkau Allah dalam hidup kami. Engkau Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Hinamaya ralayase, hinamaya ralayase. Ku menyembah, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syaramaya ralaya sinaramu, hinaralaya ralaya se, hinamaya sinaramu, hinamaya se, hinamaya se, hinanaya si kinanaya so, hinamaya se, ralamaya so, hiaralaya si, hinamaya se, oh, ku menyembah nama-Mu, ku tinggikan Engkau, karena Kau yang berkuasa, Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Ya Ramaya Sikinaya Se, Hinamaya Se. Haleluya, Hinamaya Se, Ya Ralaya Sikinaramu, Hiramakana Maya Se, Huramaya Ranamu, Syaramata kana maya sikinana yase, hinamaya se. Yes, Lord, we worship You, Lord, we praise You. Hallelujah. Oh, Syaramata kana maya ralala yase. Hiramaya ramaya sikirana namaya se, hiramaya ramo. Haleluya, syaramaya rana namo. Kau yang mulia, Kau yang berkuasa, Kau yang kuandalkan, Kau yang sanggup menolongku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Kau gagah perkasa, ialah Yase. Mari saat ini angkat hatimu di hadapan Tuhan Allahmu. Katakan pujian yang terbaik buat Dia. Syana mata kunama yasiki nana yase, hora mata kinama kaya so yarana yase. Jesus, Jesus, we worship You, Lord. Hallelujah. Syana maya so, hinana yasiki nana yase. Hallelujah. Ramatangkana maya ya sikya, ratakana makaya ya sikina maya Jesus sikina maya ya sikya Jesus, oh Jesus, ya ramatakuna ya se.
Haleluya. Oh, haleluya. Mari berahan kita mau bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Tetap sembah dan agungkan nama Yesus. Sebab saat ini Tuhan Allah melihat setiap hati. Hati yang merindukan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengagungkan, menyanyikan Tuhan. Kuratakan ananaya sikana maya lalalaya. Ratakuna kaya sikina makaya se. Inamaya sikina namoya se. Orana kiara nayaso. Haleluya. Inamaya so. Yananayasi. Haleluya. Haleluya. Ralamaya. Syaralamaya ralamaya se. Yaramaka namaya ralamaya. Yes, Lord, we worship you. Hallelujah. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, haleluya, amin Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap umat-Mu. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama. Saudara semangat di hari libur ini? Semangat ya, haleluya. Kasih ucapan satu dengan yang lain. Selamat datang di rumah Tuhan, haleluya. Mari katakan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlentang, sebab Tuhan menolong. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya
berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan, serukan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan menopangnya, tangannya, haleluya, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan-tangannya, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Selamat duduk kembali. Tangan Tuhan siap menopang hidup kita. Haleluya. Mari kita kembali mau datang kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan
Pagi yang indah telah Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat bersekutu bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap ibadah Engkau hadir ya Bapa. Engkau jamah kami pribadi demi pribadi dengan urapan kuasa-Mu, sehingga kami pulang Tuhan membawa berkat yang daripada-Mu, dengan hati yang damai dan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami berdoa untuk gereja Allah Baik Mojokerto Tuhan. Di mana Tuhan kami beribadah ya Bapa. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Bapa. Khususnya Bapak Ibu Hosea Tuhan. Yang telah Kau pakai menjadi alat-Mu yang heran. Engkau pakai sebagai teladan bagi kami semua ya Bapa. Begitu kesetiaannya. Begitu besar kasih-Nya akan Engkau ya Bapa. Engkau telah memberkati dengan kesehatan yang prima. Engkau memberikan kekuatan yang senantiasa baru ya Bapa. Dan hikmat-Mu senantiasa mengalir. Engkau memberkati di dalam, Tuhan, damai sejahtera dan roh sukacita-Mu senantiasa ada dalam kehidupan Bapak Ibu Hosea ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tambah-tambahkan senantiasa Tuhan hikmat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak cucu menantunya, yaitu Bapak Samuel sekeluarga, Bapak Yunus sekeluarga Tuhan. Engkau pakai keluarga besar Bapak Hosea ini Tuhan menjadi alat-Mu yang heran. Engkau senantiasa Tuhan membawa mereka lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Engkau memberkati dalam segala hal Tuhan, karena berkat-berkat-Mu yang dari surgawi senantiasa Kau curahkan bagi mereka ya Bapa. Setiap pelayanannya Tuhan akan bertambah indah di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang membantu dalam pelayanan gereja Allah Baik ini Tuhan. Untuk full timer, part timer juga Tuhan, para diakan penatua atau aktivis-aktivis yang lain. Semuanya Tuhan yang melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati. Engkau senantiasa memberkati mereka ya Bapa. Engkau curahkan senantiasa hikmat bagi mereka. Dan Tuhan, persatukan mereka dengan tali kasih-Mu. Sehingga mereka melayani Engkau Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan akan dimenangkan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan gereja kami, yaitu mulai dari sekolah minggu sampai lansia Tuhan, mulai dari minggu sampai minggu kembali Bapa. Kami percaya setiap ibadah ini, setiap persekutuan, setiap Tuhan apapun yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu, kami percaya Engkau hadir dan Engkau akan melawat semuanya Tuhan, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja PIS di Surabaya ya Bapa. Biar gereja Allah Baik PIS ini Tuhan senantiasa juga akan menjadi alat-Mu Tuhan. Gereja ini akan membawa banyak jiwa Tuhan dimenangkan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai setiap aktivis di gereja ini Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu. Sehingga senantiasa mereka meninggikan nama-Mu dan lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana sidang sinode tanggal 27-29 September Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau juga yang akan turut campur berkarya. Sehingga hamba-hamba-Mu Tuhan akan berduyun-duyun datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanannya. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang dari surgawi. Sehingga Tuhan sidang sinode ini Tuhan akan penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk STT Parakletos ya Bapak. Di mana Tuhan tempat ini Bapak akan menjadi tempat anak-anak-Mu yang rindu untuk melayani Engkau. Sehingga Engkau akan memimpin mereka Tuhan menjadi alat-alat-Mu yang tangguh. Dimanapun Engkau akan menetapkan mereka melayani Engkau Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Demikian juga dengan Bapak Fani Tandi sebagai ketua ya Bapak. Engkau memberkati di dalam segala perkaranya ya Bapak. Untuk keluarganya, untuk pekerjaannya Tuhan. Untuk juga pelayanannya khususnya Bapak. Engkau memberkati Bapak Fani Tandi dengan kekuatan dan kesehatan yang prima. Juga staf-staf dari STT ini juga Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kerinduan STT ini Tuhan untuk mempunyai gedung permanen ya Bapak. Kami percaya
Kalau tiba waktunya Engkau menghendaki, pasti semuanya ini akan terjadi. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu ada di STT ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa. Kami percaya kepada Tuhan. Sebuah negara ketika mereka boleh datang kepada Tuhan, Tuhan pasti lawat mereka. Kami berdoa untuk Azerbaijan yang beribu kotakan Baku. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi kepada mereka, khususnya kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sana Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Diberkati negara ini Bapa, karena kami mengasihi mereka. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus Kristus beri hikmat kepada pemimpin mereka untuk memimpin negara ini menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, khusus orang-orang yang percaya yang ada di sana. Biarlah mereka boleh Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh menyuarakan kasih-Mu kepada mereka Bapa. Kami percaya negara Azerbaijan ini akan menjadi negara yang diberkati, yang takut akan Tuhan. Semua masyarakat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara yang kami kasihi, negara Indonesia ini Bapa. Negara Indonesia adalah negara kepunyaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan negara Indonesia ini. Tetapi negara Indonesia ini akan menjadi negara yang diberkati. Bahkan presiden yang takut akan Tuhan. Semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan. Memberi hidup mereka untuk takut akan Tuhan. Kami percaya negara ini menjadi negara yang luar biasa di mata negara lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga kota dan kabupaten Mojokerto. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kalau Tuhan tempatkan gereja ini di kota ini Bapa. Biarlah ini gereja menjadi berkat untuk kota dan kabupaten Bapa. Terima kasih Engkau berkati pemimpin kami di kota dan kabupaten ini. Baik itu bupati, wali kota yang Tuhan percayakan untuk menjalankan pemerintahan ini Bapa. Tuhan Yesus, dan mereka boleh memiliki takut akan Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan. Ketika mereka boleh melakukan itu, mendapatkan itu, keselamatan terjadi bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, masyarakat kota dan kabupaten diberkati. Gereja-gereja Tuhan juga diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Ketika gereja-gereja diberkati, kota dan kabupaten pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kemuliaan Allah terus mengalir di kota dan kabupaten ini Bapa. Terima kasih, kemakmuran terjadi, kejayaan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama, kita naikkan doa Bapa kami di dalam bahasa Inggris. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur, Bapa. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu.
padamu. Bapa yang di surga dan Bapa yang terlalu dekat dengan kami, dengan iman kami bisa dekat dengan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan dengan harapan Roh Kudus berkenan memberikan penjelasan yang cukup untuk kami hayati, sehingga kehidupan kami lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk semua, saudara. Pagi ini saya kepengen mengajak saudara semua membuka di dalam Mazmur pasal 127. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Ini ayat bagus sekali ya saudara, tapi hanya sebatas bagus saja. Kita kurang bisa menyelami ayat ini. Tetapi pagi ini mari kita sama-sama minta supaya Tuhan berkenan ayat ini menjadi kehidupan kita semua ya. Dikatakan begini, nyanyian syarah. Saudara sering membaca kata-kata nyanyian syarah. Sering kita tidak ngerti apa sih maksudnya nyanyian syarah itu. Itu berasal dari kata-kata asing yang maksudnya pada waktu orang-orang pergi ke tempat ibadah, ya, pada waktu orang-orang pergi ke tempat ibadah itu disebut orang itu bersiarah. Orang Israel kalau ke Yerusalem, ya, tempat bait Allah, itu dikatakan orang Israel sedang bersiarah, ya. Jadi saudara tahu apa itu nyanyian syarah, ya? Nyanyian syarah Salomo. Jadi Salomo waktu pergi ke bait Allah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Tukang batu, tukang kayu itu percuma. Nek bukan Tuhan yang membangun. Ini secara harfiah. Tetapi firman Tuhan itu disebut di dalam bentuk-bentuk yang macam-macam. Ada yang disebut dalam bentuk alegoris. Ada yang disebut dalam bentuk
dirohanikan. Ya. Jadi tidak selamanya harus harfiah, tetapi bisa diartikan di dalam bentuk yang rohani. Ya, nanti saya jelaskan. Sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Coba ya, perhatikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Arti kata duduk-duduk itu bukan kita itu duduk saja, bukan. Pengertian di dalam bahasa aslinya itu dikatakan kita itu bangun pagi dan memikirkan pekerjaan atau bergerak untuk memikirkan pekerjaan sampai jauh malam, ya. Sia-sialah bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ini sing angel, saudara, ya. Angel untuk dijelaskan itu angel. Maka itu saudara perhatikan, ya. Jadi sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, artinya mangan dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Loh, justru Tuhan itu memberi orang yang dicintai pada waktu tidur. Kamu tuh percuma bangun pagi-pagi mengerjakan sampai jauh malam, percuma. Karena Tuhan itu memberi orang yang dicintainya waktu tidur. Nah, saudara hanya membaca dengan tidak ada pengertian, ya gak ngerti apa maksud ini. Ya, maksudnya apa gak ngerti. Nah, sekarang saya jelaskan. Ya, ayat yang ke-1. Ya, ayat 1 itu dikatakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Seringkali kita ini karena dalam kondisi yang tidak mengerti, kita pikir orang bangun rumah itu sekarang ini banyak ahli bangunan dan dia tahu bagaimana cara membangun rumah yang paling kuat, yang paling tahan gempa, paling tahan macam-macam bencana. Saudara percaya sekarang ini ada rumah susun sampai tinggi itu tahan gempa. Saudara percaya? Ada. Rumah itu dibikin sedemikian rupa sehingga walaupun gempa rumah itu tetap berdiri. Ya, tetapi
Tetapi maksud daripada firman Tuhan bukan secara harfiah. Maksud daripada Tuhan itu, Tuhan menginginkan supaya firman Tuhan itu dirohanikan. Ya, membangun rumah, membangun keluarga, membangun macam-macam itu kalau tanpa Tuhan percuma. Ya. Terus dikatakan sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Nah, pengawal kota itu bisa polisi, bisa tentara, bisa pamong praja dan sebagainya. Ya, itu sudah dipersiapkan untuk mengawal kota, ya, supaya kotanya itu aman, tentrem, makmur, ya. Tetapi dikatakan sia-sia nek bukan Tuhan. Ya. Misalnya kota Mojokerto itu kurang apa pengamanannya, tapi masih sering terjadi kecelakaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi artinya itu segala yang mengawal kota itu tidak punya pengaruh apa-apa. Ya, itu artinya kira-kira begitu. Ya. Sekarang yang kedua, ayat yang kedua, ya, dikatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara membaca ini semua rodok bingung, ya saudara, bingung. Tetapi kuncinya di sini, saudara. Kuncinya itu di sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara mesti tahu siapa yang dicintainya. Ini satu. Nah, ini kuncinya. Siapa yang dicintai oleh Tuhan? Yang dicintai oleh Tuhan itu semua umat manusia di dunia ini, baik dia percaya mbak Tuhan atau tidak, baik dia itu menghujat Tuhan, menolak Tuhan, dan tidak mau percaya mbak Tuhan, tidak peduli. Tetapi manusia seluruh dunia ini dicintai oleh Tuhan. Dan karena dicintai oleh Tuhan, dikatakan dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur itu artinya pada waktu orang itu tidak sadar. Tidur itu kan tidak sadar, saudara, ya. Ya, orang tidur itu kan tidak sadar. Jadi orang yang dicintai oleh Tuhan, ya, orang yang dicintai oleh Tuhan diberi berkat pada waktu tidur. Artinya begini, saudara. Manusia itu, saudara, hidup kalau kita baca 1 sampai 2, manusia itu hidup itu bukan bergantung. bergantung pada membangun.
membangun rumah tangga, membangun rumah, dan membangun segalanya. Artinya membangun suatu ekonomi yang baik, supaya hidup itu makmur, supaya panjang umur. Itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ya, semua itu sia-sia. Kalau saudara baca di dalam kitab Pengkhotbah, dikatakan sia-sia dari segala kesia-siaan itu sia-sia. Segala usaha manusia di dunia ini sia-sia, tidak ada gunanya. Kecuali dia tahu bahwa Allah itu sebetulnya telah memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu dia tidak sadar pun, dia tetap dicintai oleh Tuhan. Sekalipun manusia tidak mencintai Tuhan, Tuhan tetap mencintai dia. Cuma bedanya, orang yang dicintai oleh Tuhan, yaitu orang yang menurut akan jalan perintahnya Tuhan, itu orang itu yang paling diberkati. Tetapi orang yang dicintai oleh Tuhan, atau manusia yang dicintai oleh Tuhan, tetapi dia itu tidak nurut perintahnya, ya, dia itu akan mengalami banyak penderitaan. Oleh sebab itu sudah sering saya jelaskan di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 7, ya, saudara catat betul di sini, ya, bukan ditulis tapi dicatat. Ayub pasal 5 ayat 7 itu dikatakan, manusia itu susah digawe dhewe. Jadi manusia susah itu dibikin sendiri. Bukan ada yang bikin susah, tidak ada. Manusia itu susah dibikin sendiri. Jadi kalau saudara susah itu, saudara jangan cari kambing hitamnya. Saudara yang susah itu digawe dhewe. Sebab Tuhan bilang, semua orang itu dikasihi pada waktu dia tidur. Nah, saudara kan heran, waktu tidur dikasihi oleh Tuhan. Ya, tetapi kenapa manusia susah? Manusia susah itu digawe dhewe. Dia itu sebetulnya dicintai oleh Tuhan. Ya, sebetulnya manusia, semua manusia di dunia, baik yang masih primitif maupun yang sudah modern, semua manusia itu dikasihi oleh Tuhan. Cuma mereka itu tidak ngerti. Tidak ngerti kalau mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Saudara ngerti? Pada waktu saudara tidur itu, saudara diberkati oleh Tuhan, saudara tahu? Tidak ngerti. Ya, wong saudara tidur itu tidak sadar. Pada waktu tidur itu saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak ngerti. Nah, sekarang saya beritahu supaya saudara itu mengerti, ya. Pada waktu manusia itu tidur, saudara, ya, dengarkan. Pada waktu manusia itu tidur, ya, itu sel-sel, jutaan sel yang ada di dalam manusia itu
Setelah sehari saudara bergerak, bekerja, dan sebagainya, itu banyak sing rusak. Sehingga saudara tuh, wah aku capek dino iki. Aku tak turu ya, capek. Waktu saudara bangun tuh, waduh, rasanya seger. Saudara tidak ngerti, kenapa kok turu bangun terus rasanya seger. Sebab saudara, waktu saudara kerja keras tuh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu rusak. Sehingga karena rusak, saudara capek. Ya. Terus saudara tidur. Itu sel itu sama Tuhan tuh diperbarui. Loh, saudara kan tidak ngerti. Itu tidak hanya bagi orang Kristen saja. Semua umat manusia. Semua umat manusia dikasih oleh Tuhan. Ya, semua, bukan orang Kristen tok. Nah, sudah capek terus tidur, terus bangun seger. Bukan, semua orang begitu. Ya, satu. Kedua, saudara, pikiran kita sudah sehari wah mikirnya macam-macam, ya susah, ya seneng, ya repot, ya macam-macam. Pikiran tuh rasanya sudah pikirannya penuh. Ya. Pada waktu saudara tidur, itu saudara sing pikirannya penuh tuh gak iso turu, saudara. Wah, aku mikirnya lagi gak iso tidur, mikirnya itu sampai gak iso tidur. Ya. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga manusia diberi kesempatan untuk tidur. Ya. Coba, saudara pernah, wah aku semalam gak iso tidur. Padahal Tuhan memberi saudara tidur. Otak saudara itu yang paling peka terhadap sesuatu. Sehingga sulit tidur. Pada waktu malam, saudara. Otak saudara itu berhenti. Direvisi oleh Tuhan. Diperbaiki oleh Tuhan. Coba saudara pikir, kemarin tuh wah saya pikiran wah gak karuan tak tinggal turu. Saudara bangun rasanya sudah enak. Itu pikiran kita itu direvisi oleh Tuhan. Ya. Jantung kita, ginjal kita, dan seluruh organ-organ tubuh kita itu waktu tidur itu diperbaiki oleh Tuhan. Saudara kan tidak ngerti. Saudara coba tanya aja mbak dokter. Ya. Tanya mbak dokter. Dok, ya apa waktu tidur itu bagaimana? Dokter sedikit bisa menjelaskan. Tetapi Alkitab ini menjelaskan banyak sekali. Dikatakan dia memberikannya berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi manusia pada waktu tidur itu hidupnya tuh diperbarui oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu mengasihi manusia. Dan besok bisa kerja lagi. Tetapi manusia itu banyak yang tidak ngerti, saudara. Tidak mengerti baik Tuhan. Ya,
ada yang menolak, ada yang tidak percaya, ada yang macam-macam. Tidak mengerti bahwa Tuhan itu menyertai hidupnya. Maka itu Tuhan bilang, percuma kamu bangun pagi-pagi, kerja keras sampai malam hari. Percuma. Percuma kamu membangun rumah tangga, membangun macam-macam, percuma. Sebab kalau tidak Tuhan yang membangun, percuma. Ya, percuma. Sebab semuanya itu akan mengalami banyak kesulitan. Di dalam Titus pasal 3 ayat 11. Ya. Itu dikatakan begini, dengarkan saudara, ya. Titus pasal 3 ayat 11 itu dikatakan, jangan kamu tersesat. Ya. Manusia itu terhukum oleh kesalahannya sendiri. Coba dibaca aja ya saudara. Titus pasal 3 ayat 11. Ya, saya bacakan ya. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat. Orang yang tidak ngerti siapa Tuhan itu sesat. Dan dengan apa saudara? Dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi saudara kalau mengalami susah, sengsara, sakit, bahaya, macam-macam penderitaan, itu saudara itu digawe dewe. Bukan karena saudara dikutuki siapapun, itu disalahi dewe. Coba ini saudara perhatikan betul-betul. Sebab Tuhan itu sebetulnya mencintai seluruh umat manusia. Pada waktu tidur pun Tuhan memberikan berkat-Nya. Tetapi manusia itu susah digawe dewe. Menderita digawe dewe. Jadi saudara jangan nyalahno siapa-siapa. Salah dewe ini saudara sampai menderita, susah, sengsara itu salah dewe. Padahal Tuhan itu Tuhan yang pada waktu kita tidur, Tuhan itu memberkati kita. Artinya pada waktu kita tidur itu Tuhan selalu menjaga hidup kita. Saudara tahu apa yang terjadi waktu saudara tidur? Gak ngerti apa-apa. Ya aku terus gak ngerti apa-apa. Bah, ono bom, ono kebakar, ya gak ngerti wong turu. Nek kebakar ya mati. Gak ngerti apa-apa. Tetapi pada waktu tidur itu sebetulnya Tuhan tetap memeliharakan hidup saudara. Nek sampai saudara tidur sampai mati itu salah dewe. Ya. Nek sampai tidur terus sampai mati itu salah dewe. Padahal pada waktu tidur itu Tuhan sangat memeliharakan kita. Berbahagialah orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara. Oleh sebab itu jadi anak-anak Tuhan, saudara mesti kudu ngerti. Ojo pokoknya aku mau gereja lah. Aku nak berdoa, njaluk berkat baik Tuhan. Tetapi gak ngerti berkat itu datangnya dari mana. Kalau saudara mengerti, saudara akan berkata, hidupku
Menurutku itu kemurahan Tuhan. Aku nyambut gawe, nek bukan Tuhan yang memberkati, nyambut gawe saya bisa susah, menderita dan macam-macam menghadapi masalah. Ya, dan apa yang kita gerak selama hidup itu banyak kesulitan kalau bukan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, saudara, oleh sebab itu kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang ngerti, nek ngerti selamat, saudara. Umur itu saudara. Saudara mau umur dawa atau umur pendek, saudara? Ya, umur dawa. Umur dawa nek matang-matang nang tempat tidur ya ndak ana gunane. Seringkali orang matang-matang wis timbangane ngene aku lebih baik mati. Tetapi umur dawa tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saudara semua. Ayo kita sama-sama berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, ya. Tuhan Bapa kami yang di sorga, tiap pagi kami datang di tempat ini, kami seringkali tidak mengerti apa maksudnya. Firman Tuhan sudah dijelaskan tapi tidak ngerti. Sebab kami ini sebetulnya tidak sadar. Kami dibuat oleh setan itu tidak sadar. Tetapi Tuhan, pada pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami ini, walaupun waktu tidur Engkau tetap memberikan pembaharuan hidup kami. Engkau memberkati kami, supaya kami hidup panjang umur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Bapak berkenan atas kehadiran kami pagi ini, sehingga kami sebentar pulang dengan sehat, dengan kuat, dengan penuh berkat. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan beserta saudara sekalian.